mungkin ke Rewe, LG Hawker, nggak ada kenalan gitu, nggak yakin gitu loh. Selamat datang di Analisa Gadis Forex. Sebentar, tanggal berapa saja? Selamat datang di Analisa Gadis Forex tanggal 14 Agustus 2024. Baik, hari ini market cukup volatile ya, mulai dari kemarin harga gold itu bisa tembus sampai 75 lagi ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari polanya itu masih tetap ya, dia memang sideways, masih tertahan di area resisten di sekitar 2480-an, dimana itu adalah all time high di bulan kemarin. Kemudian bawahnya di supportnya itu masih di sekitar 2400, bahkan bisa bergerak di bawah 2400 di sekitar 2380. Nah, kita lihat kira-kira hari ini akan bergerak kemana ya. Malah kita langsung ke chart dulu. Kita lihat di daily untuk gold ya. Jadi di daily ini saya sudah sempat tarik garis ya, ada pola triangle pattern, meskipun yang kemarin itu sempat break ya, ini. Nah, dia sempat break, harusnya memang yang 2 hari kemarin itu adalah teratasnya di trendline saya, tapi dia sempat break, tapi kemudian dia gagal untuk naik ya. Ini berusaha untuk ditembus. Cuman memang kalau berdasarkan fundamental ya, masih belum ada fundamental yang signifikan yang membawa harga gold itu naik ataupun bisa tembus ke all time high-nya yang kemarin. Menurut saya ini akan menunggu fundamental yang sangat signifikan. Misalnya kalau nanti ketegangan Iran Timur Tengah dan Rusia Ukraina itu tensinya makin tinggi, itu mungkin yang akan membawa harga gold break. Atau mungkin di September nanti yang rencananya The Fed akan menurunkan suku bunga jika itu terjadi. Kemudian satu lagi, nanti malam itu ada berita soal CPI, cuman kita nggak tahu ya. Kalau saya lihat tadi itu sepertinya bagus untuk dolar, jadi kalau bagus untuk dolar kemungkinan gold hari ini akan terkoreksi seperti itu. Kita kembali ke chart. Oke, hari kemarin itu tidak terlalu banyak ya, kita ke H1. Nah, di H1 ini berdasarkan dengan trendline yang saya gambar itu memang berada di trendline atas ya, di resisten. Tapi untuk pivot, untuk kita bantuan pivot itu sudah tertahan di R1 ya. Kalau kita lihat H1 kemungkinan ini triple top, tapi dia juga masih tertahan. Ya ini ya. Ini triple top, ini triple top yang satu, top 2, ini top 3-nya. Tapi dia juga ke tahan di area sini ya, dia semakin menurun. Tapi kalau ini break, menurut saya potensi yang terdekatnya adalah di sekitar 2450, 2440-an. Dan kalau itu masih jebol, menurut saya support yang paling kuat di area 2430 ya. Kita tahu 2430 itu juga area di mana kemarin terreject ya. Dia turun di 2430-an cukup lama, kemudian dia terreject dan dia naik sampai 2470-an. Itu untuk gold. Menurut saya kalau dia bisa kembali ke area 2470 atau sekitar 2465 bisa ambil sell. Seperti itu sebelum news ya. Kalau news nanti malam menurut saya agak hati-hati. Jika ada posisi tetap dipasang antisipasi. Oke, coba kita beralih ke oil. Oke, oil ya. Oke, oil menurut mapping saya hari ini untuk daily ya, kemarin juga ada koreksi ya setelah dia naik ke area 7
8,58 tertingginya. Dan perlu sahabat gadis forex ketahui bahwa untuk harga oil itu di setiap perusahaan biasanya agak berbeda. Ada beberapa perusahaan yang selisihnya 1 poin dengan TradingView. Ya, daily ini tertahan di garis pivot yang indikator yang sudah saya pasang di TradingView. Dan pivotnya ini pivot dari periode hari ini dan periode yang sebelumnya itu berdekatan. Ini akan menjadi area yang cukup kuat. Makanya kemarin di-reject di situ. Jadi di area sekitar 79 sampai dengan 78 itu adalah area yang kuat. Di sini menurut saya bisa sell, target terdekatnya bisa ke 76 atau ke sekitar 75. Itu untuk oil. Nanti kalau area buy nunggu oil ini berada di area 75 sampai dengan 73, itu bisa area buy. Dan memang area di bawah 73 ini adalah area support yang sangat kuat ya. Selain dia tertahan di support 1, dia juga ada order block untuk buy. Jadi di sini memang area yang sangat kuat. Menurut saya kalau bisa turun ke sini lagi oil langsung buy aja. Tapi saya mau lihat dulu di H1 seperti biasanya. Kita petain time frame yang lebih kecil ya supaya tidak bias. Oke. Di H1 oil ini kemarin tidak sampai ke R2-nya ya. Dia masih nggak nembus R2, tapi dia sudah turun. Tapi ini adalah pola double top menurut saya dan jadi. Ini top yang pertama dan ini top yang kedua. Selain ada pola double top atau ini M ya, M, dan di sini adalah neckline-nya. Ketika dia turun, dia langsung kena targetnya. Dia langsung kena targetnya karena ini di 80 sampai dengan 79 tuh 1 poin, berarti targetnya juga sekitar 78. Ini sudah kena targetnya. Dan dia sekarang tertahan di R1 ya. R1 dan di sini adalah area neckline-nya kemarin. Kalau misalnya dia nggak bisa nembus lagi 79, menurut saya ya oil akan turun lagi. Akan turun minimal ke 77,60 ya. Ini ada resisten 1 periode sebelumnya. Tuh untuk oil. Jadi oil ini kalau masih di area antara 80 sampai 78 itu potensinya masih sell ya. Kalau buy itu tunggu oil itu ke 73 ke bawah seperti itu. Kemudian kita langsung ke Bitcoin. Bitcoin ini juga masih berada di area yang minggu kemarin kita petakan ya. Setelah dia turun ke 49, saya sampaikan area buy-nya di area 50. Nah, ketika dia sudah ke 50, dia betul sekali naik sampai dengan 62. Setelah 62 dia juga tertahan lagi di area resist. Sebenarnya 62 itu adalah angka tengah-tengah antara dia all time high. Coba saya gambar ya. Nah ini. Nah ini. Dia berada di area 70-an ya. Ini 73, turun lagi ke 71, kemudian turun lagi kemarin ke 70. Begitu juga dengan resisten supportnya. Supportnya juga dia keganggu ya. Maaf karena saya pakai aplikasi TradingView-nya yang masih tidak berbayar, jadi selalu ada muncul notifikasi. Nah, seperti ini. Supportnya Bitcoin ini juga makin turun ya, setelah dia 6700-an, kemudian dia turun lagi support kaki selanjutnya di 56, kemudian turun ke 54, kemarin bahkan sampai tembus ini 52, dia sampai ke 49. Nah, di tengah-tengahnya antara 70-an sampai dengan 50-an ini memang di area 62-an ya. 62 itu adalah tengah atau 50% dari sideway secara tren besar daily itu di Bitcoin. Dan selain itu 62 ini adalah pivot untuk daily, dan menurut saya ini memang cukup kuat ya. Kalau dia memang bisa tembus ke pivot,
dia ada potensi ke area sini sekitar 68. Tapi kalau misalnya 62 ini tidak tertembus, ada potensi dia akan balik ke area 50-an. Kalau untuk Bitcoin, saya masih referensi untuk buy di area minimal 55 ke bawah. Kalau misalnya masih di area 60-70 menurut saya sell. Karena secara fundamental juga masih belum ada yang membawa harga Bitcoin itu untuk naik. Apalagi sekarang banyak negara yang menyatakan mereka mau resesi ya. Sebenarnya kalau resesi itu bagus untuk safe haven seperti emas atau US dollar. Tapi sebelum mereka naik, biasanya perilaku investor itu cari harga yang murah. Jadi teman-teman jangan FOMO. Memang secara garis besar seperti gold sama Bitcoin ini jangka panjangnya menurut saya juga masih naik, tapi perhatikan jangan sampai beli di harga atas ya. Tunggu dulu, sabar tunggu di harga bawah. Kalau misalnya kalian tradingnya di market spot, tunggu buy-nya di bawah. Kalau misalnya sudah terlanjur beli, saya sarankan bisa masuk ke market future untuk nge-hedging posisi floating loss-nya ya. Jadi bisa ambil sell di market future. Terus kemudian kita lihat di H1, H1 juga dia tertahan di pivot period sebelumnya dan ada order block sell ya di area 61 sampai dengan ya 61,8 sampai 61. Kalau area block sell ini tidak tertembus, menurut saya dia akan balik ke area sini ke 58 ya, ke 58. Itu untuk Bitcoin. Nah, jadi seperti itu kalau saya simpulkan harga emas itu masih potensi untuk koreksi turun ya sebelum nanti malam ada rilis data CPI. Apalagi nanti malam kalau CPI-nya ternyata benar-benar inflasi Amerika itu menurun, kemudian ada optimisme dolar, maka kemungkinan gold juga tetap akan turun karena memang gold berada di resisten ya di area 2470 2480 gold itu di resisten. Kemudian untuk oil juga masih berada di resisten juga di area 7880-an ya antara 80 sampai 70 per barel juga masih ada potensi koreksi lagi turun seperti itu. Begitu juga dengan Bitcoin, sama Bitcoin juga berada di resisten. Jadi tiga komoditas ini menurut saya masih potensi turun. Nah seperti itu. Jadi itu analisa garis forex tanggal 14 Agustus 2024 pagi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap pasang antisipasi ketika Anda bertransaksi. Tetap cerdas. Bye-bye.